main Mobile Legends, Van. Main bareng yuk, Van. Lu pangkatnya apa sih? Gue ada ini, Legend 2. Lu? Alah, gua nggak bisa, gua masih Grandmaster 1. Lu kok bisa sampai legend sih? Lu push rank sama teman-teman ya? Iya, ini gue main sama teman-teman gue. Enak gitu komunikasinya, gampang nge-pushnya. Bentar deh ya, gua push rank dulu sampai epic. Epic bisa main sama legend kan? Oke, nanti kita push rank ya. Oke, siap. Ganik, lu tahu nggak sih? Guardian lagi diskon besar-besaran. Sumpah lagi diskon, beneran lu? Iya, sumpah. Kemarin tuh gue lihat ada makeover, Maybelline semua lagi pada diskon banget semuanya. Diskon 50%. Gila sih. Ah serius, kalau gitu kita harus buru-buru nih ke sana. Kalau enggak barangnya pasti bakalan cepat habis karena ini lagi diskon gede-gedean kan? Yuk berangkat. Tapi nanti aja. Tunggu gue kabarin lu ya. Ya udah kalau gitu nanti kabarin gue aja deh kalau kita mau ke sana ya. Guys, gue mau cerita dong. Apaan, Son? Cerita apaan, Son? Apa cerita aja Son? Gue tuh sedih banget. Pacar gue tuh selingkuh. Terus dia tuh bisa-bisanya main di belakang gue. Dan ternyata sama teman gue sendiri. Itu sakit banget. Hah? Selingkuh? Serius cowok lu nyelingkuhin lu? Lu tau dari mana? Ya elah, biasa gitu anak cowok. Tahu, santai aja. Kok respon kalian cuma gitu sih? Gimana sih jadi cowok nggak ngertiin perasaan cewek banget? Tahu nih, nggak mikir banget sih perasaan cewek. Sakit hati banget tahu. Yang sabar ya Son, lu pasti bakal dapat pengganti yang baik kok. Udah lah, Son. Itu mah hal sepele. Santai aja. Iya kan, Van? Yoi, itu ada Matias, sama Matias aja pacaran. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Dalam kehidupan sosial, setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan tentunya ingin berkomunikasi dengan baik. Salah satu alat komunikasi yang telah digunakan sejak dahulu adalah bahasa. Menurut Cair dan Agustina, bahasa merupakan alat yang dipakai untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Seperti halnya teori conformity dan individualism, bahwa meskipun seorang tumbuh di lingkungan yang sama, mereka tetap memiliki bahasa yang berbeda karena pengalaman yang mereka punya berbeda. Hal ini juga terjadi pada anak kembar. Meskipun mereka tumbuh bersama, namun bahasa yang mereka miliki tetap berbeda. Banyak yang memiliki persepsi bahwa gender itu merupakan suatu metode di mana wanita ingin seperti pria dalam hal pekerjaan dan tanggung jawab. Perbedaan gender dalam pemilihan topik. Setiap penutur baik pria maupun wanita memiliki keahliannya dalam berbicara terutama topik yang dikuasainya. Topik merupakan subjek yang dibahas di dalam percakapan. Para pria dapat berbicara sangat fasih tentang topik yang kompetitif seperti tentang olahraga dan politik. Sementara itu, para wanita yang lebih kooperatif lebih suka membahas topik seputaran kehidupan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa para wanita lebih terbuka terhadap perasaannya, sedangkan para pria lebih memilih topik yang dapat menutupi perasaannya. Klein melalui penelitiannya pada para pekerja di Inggris mengungkapkan bahwa laki-laki dalam lingkungannya lebih banyak berbicara tentang pekerjaannya, olahraga, dan tidak pernah membahas tentang istri atau keluarganya. Sementara itu, para perempuan juga membicarakan tentang pekerjaan-pekerjaan mereka. Hanya saja pekerjaan yang dibicarakan tersebut seputaran pekerjaan rumah dan kemudian tentang keluarganya. Perbedaan gender dalam pemilihan ucapan. A. Perbedaan pengucapan dan intonasi. Para wanita mengucapkan bahasa menggunakan bahasa yang lebih sopan dibandingkan orang lain yang tinggal di pelosok di mana sarana pendidikan masih sulit dijumpai. Dengan kata lain, bahasa itu menunjukkan identitas seseorang. Begitu pula dengan kata-kata yang dilontarkan oleh laki-laki dan perempuan cenderung berbeda. Laki-laki lebih memilih menggunakan kata-kata yang sama, sedangkan perempuan lebih suka mengkombinasinya. Sumpah serapah dan bahasa vulgar. Lakoff menemukan bahwa laki-laki dengan lantangnya mengeluarkan bahasa kasar bahkan vulgar dibandingkan dengan perempuan, di mana karakternya lebih lembut sehingga hanya menggunakan bahasa sewajarnya saja. Percakapan dipilih supaya terlihat perbedaan yang signifikan pada dialog antara laki-laki dan dialog laki-laki dan perempuan. Bisa dikatakan bahwa laki-laki lebih leluasa mengeluarkan kata-kata kasarnya dibandingkan perempuan.
Bagi laki-laki tidak menjadi masalah besar kepada siapa kata-kata kasar itu disampaikan. Gaya percakapan. Pembahasan pada bagian sebelumnya sangat jelas bahwa para laki-laki berbicara to the point tanpa memikirkan malu tidaknya akibat bahasa yang dikeluarkan tersebut. Jesperson mengobservasi gaya percakapan para perempuan dan laki-laki dan menemukan bahwa laki-laki lebih suka memakai istilah-istilah baru, ekspresi bahasa pasaran, dan kata-kata yang tidak senonoh. Dalam percakapan antara laki-laki dan perempuan, biasanya para laki-laki mengontrol percakapan yang berlangsung. Dengan kata lain, para laki-laki lebih dominan berbicara dibandingkan para perempuan. Coates mengilustrasikan bahwa para wanita memperhatikan percakapan dengan tidak mendahului atau memotong pembicaraan. Mereka lebih memilih diam dan menunggu para pria selesai berbicara. Di sisi lain, Zimmerman dan West menemukan bahwa perempuan lebih sering mendahului pembicaranya jika dia berbicara dengan sesama perempuan. Levinson juga menambahkan bahwa dalam memulai atau memberikan giliran berbicara, wanita menghabiskan waktu lebih banyak. Sementara itu, laki-laki lebih banyak mengambil giliran dalam dialog dibandingkan dengan perempuan yang lebih memilih menunggu gilirannya.